Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, setiap manusia biasanya menginginkan untuk memiliki anak. Karena memiliki anak adalah salah satu tujuan di antara berbagai tujuan menikah. Tentu tujuan menikah adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faman rohiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci terhadap sunnahku falaisa minni, maka dia termasuk bukan umatku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mencari ridha Allah dan juga karena melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di samping itu adalah untuk mencari keturunan, wasilah memiliki anak. Dengan menikah kita akan memiliki anak. Anak yang solih adalah harapan semua orang, karena anak yang solih atau solihah nanti akan menolong kita di akhirat, pahala yang tidak akan pernah terputus, pahala yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Diantaranya adalah doa dari anak yang solih atau solihah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap anak Adam itu amalnya telah terputus kalau dia telah meninggal, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakoh jariyah atau sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, dan ketika diajarkan kepada orang lain pun mengamalkan terhadap apa yang telah diajarkan itu. Dan yang terakhir adalah doa dari anak yang solih maupun solihah. Jadi kalau kita memiliki anak yang solih dan solihah, insya Allah pahala kita akan terus mengalir, karena anak kita itu mendoakan kita terus walaupun kita telah tiada. Karena itu semua orang menginginkan anak yang solih solihah. Bagi sahabatku yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan, patut bersyukur kepada Allah karena dia memiliki keturunan. Anak laki-laki maupun anak perempuan sebenarnya adalah sama saja. Semuanya adalah nikmat, semuanya adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu adalah bagian dari rizki. Anak itu adalah bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu kita wajib untuk menjaganya, kita wajib untuk mendidiknya, kita wajib untuk memeliharanya supaya dia tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun begitu, kadang di antara kita masih menginginkan anak laki-laki, sehingga kadang ada sebagian dari masyarakat itu yang kalau dia tidak memiliki anak laki-laki akan terus dia punya anak satu perempuan, anak yang kedua perempuan, masih terus dia mengejar terus supaya mendapatkan anak laki-laki. Katanya anak laki-laki itu adalah harapan dari keluarga, katanya begitu. Padahal sebenarnya anak laki-laki maupun anak perempuan itu sama saja. Karena itulah pada kesempatan kali ini barangkali di antara sahabatku ada yang menginginkan anak laki-laki, berharap bahwa anak yang dilahirkan itu berjenis kelamin laki-laki. Karena itulah para ulama mengajarkan doa. Misalnya ketika istri kita atau anak kita yang perempuan itu hamil, diketahui dari dokter misalnya atau dari alat pendeteksi kehamilan, wah ternyata saya sudah mulai hamil, ternyata saya hamil, itu misalnya menurut dokter atau tes kehamilan ternyata dia hamil, maka kalau dia menginginkan anak laki-laki, para ulama mengajarkan doa ini. Sahabatku bisa mencatat ini atau menyimpan video ini supaya bisa menghafal doa ini. Barangkali ada yang belum hafal doanya. Doanya begini: Allahumma inni usammi
ma fi batni zaujati hadhihi Muhammadan faj'alhu li dzakaron bihaqqi sahibi hadzal ismi syarif Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Allahumma inni usammi ma fi batni zaujati hadhihi Muhammadan faj'alhu li dzakaron bihaqqi sahibi hadzal ismi syarif Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Allahumma, ya Allah, inni usammi ma fi batni zaujati hadihi, saya memberi nama bayi dalam kandungan istriku ini dengan nama Muhammad. Karena itu faj'alhu li dzakaron, karena itu jadikanlah bayi dalam kandungan istri saya itu untukku berjenis kelamin laki-laki bihaqqi sahibi hadzal ismi syarif, dengan hak pemilik nama ini yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi artinya, ya Allah, sesungguhnya saya akan memberi nama bayi dalam kandungan istriku ini, saya beri nama Muhammad. Karena itu jadikanlah ia untukku seorang bayi laki-laki berdasarkan hak, dengan hak pemilik ini nama yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabatku bisa membaca terus menerus. Habis sholat, tangannya diletakkan di perut istrinya, suami meletakkan tangannya di perut istrinya, lalu berdoa ini, Allahumma inni usammi ma fi batni zaujati hadhihi Muhammadan faj'alhu li dzakaron bihaqqi sahibi hadzal ismi syarif Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di doa ini dibaca sesering mungkin, semoga Allah mengabulkan permintaan kita, permintaan suami, permintaan istri yang menginginkan anaknya berjenis kelamin laki-laki. Tetapi doa itu sesungguhnya yang akan mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu berikhtiar, manusia berusaha, tapi manusia memang usahanya banyak. Pertama adalah usaha batin, usaha doa, cara doa begini. Yang kedua adalah usaha zahir. Usaha zahir itu adalah usaha-usaha yang menurut kedokteran memang bisa menjadi lantaran atau sebab-sebab seorang anak bisa menjadi berjenis kelamin laki-laki. Jadi Allah sebenarnya yang menentukan, laki-laki mau perempuan itu Allah yang menentukan, sebenarnya sama saja. Semuanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggal, doa mereka baik laki-laki maupun perempuan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berdoa dan manusia berusaha. Doanya seperti ini, silahkan dibaca terus menerus, dibaca setiap saat sebanyak mungkin. Semakin banyak kita membaca doa, semakin Allah akan mendengarkan doa kita. Apalagi dengan ditambah dengan suratul Fatihah, ditambah dengan membaca sholawat dan lain sebagainya. Doa ini tentu insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika misalnya lahir kok tidak laki-laki, jangan gelisah, jangan sedih, karena setiap doa itu sebenarnya tidak ditolak. Doanya tidak ditolak. Kadangkala doa kita masalah anak laki-laki tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nanti Allah menjadikan anak kita yang perempuan itu sangat cantik, dia pintar, dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga dia ditaksir dan dijadikan istri oleh laki-laki yang memiliki ilmu pengetahuan yang alim dan juga memiliki prestasi yang bagus dalam bidang duniawi dan insya Allah ukhrawinya. Itu yang pertama. Tapi juga ada usaha-usaha zahir. Usaha-usaha zahir itu misalnya menurut kedokteran ada sebab-sebab yang makanan-makanan tertentu
ada usaha-usaha tertentu yang bisa menyebabkan anak menjadi laki-laki. Tetapi sebenarnya yang tahu apakah jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dalam kandungan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya berusaha. Doa yang kami berikan ini sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar manusiawi. Barangkali Allah mendengarkan doa kita, karena Allah telah berjanji, barang siapa yang ingin meminta kepadaku, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi doanya. Allahumma inni usammi ma fi batni zaujati hadhihi Muhammadan faj'alhu li dzakaron bihaqqi sahibi hadzal ismi syarif Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.